Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bertemu lagi bersama Bu Nur dalam pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, cara tubuh mengelola udara di pembelajaran 1 dan 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA di KD 3.2 dan 4.2. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru minta kepada kalian semua siap-siap ya. Ambil buku pelajaran kalian dan kita mulai semuanya dengan membaca doa, belajar, dan basmalah. Bismillah, kita awali pembelajaran 1 dengan memperhatikan gambar berikut. Ya, pada gambar berikut ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, itu semua disebut dengan makhluk hidup. Apa perbedaan dan persamaan dari makhluk hidup yang ada pada gambar? Coba dipikirkan. Sudah ketemu jawabannya? Ya, perbedaannya adalah dari anggota tubuh, cara berjalan, jenis makanan yang dimakan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Coba Ananda pikirkan, masih ada perbedaannya? Sekarang kita bahas persamaannya ya. Dari semua makhluk hidup, sama-sama membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Selain itu, sama-sama membutuhkan oksigen untuk bernapas dan membutuhkan tempat tinggal untuk mempertahankan diri. Nah, kenapa semua makhluk hidup membutuhkan oksigen? Coba Ananda pikirkan, bagaimana supaya oksigen ini selalu tersedia di muka bumi. Coba dipikirkan ya. Sambil Ananda berpikir, kita lanjut pembahasan kita ini dengan melihat halaman berikutnya, yaitu coba perhatikan baiklah Anda semua, bagaimana? Sudah bisa menjawab pertanyaan pada gambar tadi? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ya ke pembelajaran berikutnya. Sebelumnya, Bu Guru minta kepada Ananda semua buka buku paket tema 2 pada halaman 2. Sudah dibuka halaman 2? Nah, di sana ada teks bacaan Dayu dan ikan hias. Ananda baca dengan teliti, perhatikan. Setelah itu, lihat pada halaman 3. Setelah Ananda membaca teks bacaan Dayu dan ikan hias, perhatikan peta pikiran berikut, lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Bu Guru yakin Ananda semua bisa menjawab. Setelah itu, coba lihat di bagian bawah. Ayo menulis. Menurut Ananda, apakah yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Nah, kalau Ananda sudah punya pendapat, tuliskan pendapat Ananda dalam kotak berikut. Ya, coba ya. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pernapasan pada hewan. Nah, pada pembahasan di awal, Bu Guru sudah bertanya tentang proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup. Jawabannya adalah pada pembahasan sekarang ini. Disimak ya.
Sistem pernapasan pada hewan yang pertama kita bahas adalah alat pernapasan pada cacing. Alat pernapasan pada cacing, kita lihat, cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Coba perhatikan, alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari seluruh sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh. Serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Dan karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Berikutnya, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus, mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Kalau Ananda sudah melihat ikan, coba perhatikan di bagian kepalanya itu kalau dibuka ada bagian halus yang berbentuk tipis-tipis. Nah, itu disebut dengan insang. Coba dilihat ya kalau orang tuamu sedang membeli ikan. Untuk memperoleh udara cukup, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang, menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida keluar. Berikutlah cara ikan bernapas. Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kita perhatikan ya alat dan sistem pernapasan pada hewan berikut. Berikut alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem pernapasan atau sistem respirasi pada katak. Katak merupakan salah satu hewan amfibi. Disebut hewan amfibi karena katak dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Saat masih berbentuk kecebong atau katak kecil, itu bernapas dengan insang. Setelah dewasa, katak bernapas dengan menggunakan paru-paru. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Macam-macam reptil, diantaranya ular, kadal,
biawak, cecak, buaya, dan lain-lain. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan sampai ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air, seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantung udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantung udara ke paru-paru. Kantung udara berfungsi membantu pernapasan ketika terbang, menyimpan cadangan oksigen atau udara, mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan juga untuk memperkeras suara. Jalannya pernapasan burung adalah udara masuk melalui hidung, menuju tenggorokan, masuk ke pundi-pundi udara atau kantung udara, lalu ke paru-paru. Terakhir adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Yang dimaksud dengan mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Pada mamalia terbagi dua jenis, yaitu jenis mamalia darat seperti kambing, sapi, kuda, dan kerbau, dan jenis mamalia air seperti paus, duyung, lumba-lumba. Adapun alat pernapasan pada mamalia darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Dan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka kembali. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Demikianlah beberapa alat sistem pernapasan pada hewan. Semoga Ananda bisa memahami, dan kalau belum mengerti silahkan diulang-ulang ya untuk melihat videonya. Selanjutnya kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia. Bagaimana anak-anakku sekalian? Masih tetap semangat kan? Baiklah, di pembelajaran 1 kita sudah membahas tentang sistem pernapasan pada hewan. Kita lanjut ya ke pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 ini kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Nah, sistem pernapasan pada manusia terdiri dari beberapa organ pernapasan manusia, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang ketujuh adalah paru-paru, yaitu bagian alveolus. Nah, disimak ya. Pada gambar di atas, sistem pernapasan pada manusia itu ada beberapa bagian-bagian. Nah, sekarang
kita bahas tentang organ pernapasan manusia. Yang pertama adalah rongga hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan belakang. Selanjutnya masuk ke dalam laring. Laring adalah tekak atau jakun yang terdapat di bagian belakang faring. Yang keempat, batang tenggorokan atau trakea. Pada trakea ini terdapat jaringan yang disebut jaringan sila, yaitu jaringan untuk mendorong debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya yang kelima adalah bronkus, merupakan percabangan dari trakea yang terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam adalah bronkiolus, merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh terakhir adalah alveolus. Apa sih alveolus itu? Yuk kita perhatikan ke slide berikutnya. Selanjutnya, organ pernapasan manusia yang ketujuh yaitu alveolus. Alveolus terdapat di dalam rongga paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah, dan alveolus berbentuk seperti buah anggur. Perhatikan pada gambar di samping. Nah, alveolus ini terdapat dalam lingkaran yang berbentuk buah anggur. Baiklah, demikianlah tentang organ pernapasan manusia secara singkat. Semoga Ananda semua memahami. Jika Ananda belum mengerti, diulang-ulang kembali ya videonya. Setelah itu, simak latihan berikut. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah Ananda sudah memahami apa belum, kita kerjakan latihan soal ya. Perhatikan halamannya. Halaman 1 dikerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. Halaman 3, kerjakan bagian peta pikiran dan bagian yang di bawah yaitu ayo menulis. Halaman 16 sampai halaman 18. Masing-masing kerjakan nomor 1 dan 2 saja ya. Setelah itu, kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Dan dikirim hari Rabu sampai jam 5 sore. Alhamdulillah, pada pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai. Semoga bermanfaat dan Ananda mengerti semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.